Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yulfa dengan NIM 24367048. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan ERP atau Entity Relationship Diagram menggunakan website Draw.io berdasarkan studi kasus sistem reservasi hotel, yaitu bernama Hotel Impian. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka website Draw.io. Setelah halaman utamanya terbuka, bisa kita lihat tampilan pada layar. Di sebelah kiri terdapat berbagai bentuk atau shape yang bisa kita gunakan untuk membuat ERD, seperti rectangle untuk entitas, lalu oval untuk relasi atau relationship-nya, dan juga belah ketupat untuk oval untuk atributnya, dan juga belah ketupat untuk relationship-nya. Karena kita akan membuat sebuah ERD, maka kita harus membuka bagian entity relationship yang bisa terlihat pada layar. Nah, sebelum itu saya akan membuka studi kasusnya terlebih dahulu agar kita bisa lihat dengan jelas. Studi kasus Hotel Impian. Nah, pada Hotel Impian ini terdapat 6 entitas yang harus kita buat. Nah, baik, kita akan membuat entitas pertama, yaitu entitas tamu. Kita pilih rectangle untuk entitas. Entity. Oke. Untuk penempatannya, senyaman kalian saja, tapi harus disesuaikan dengan relasi dan juga kardinalitasnya nanti. Nah, saya akan taruh di sini aja kali ya. Oke. Lalu kita ubah teks di dalamnya menjadi tamu. Ini entitas tamu. Nah, untuk entitas tamu itu terdapat beberapa atribut juga di dalamnya, yaitu ada 4. Ada ID tamu, nama tamu, alamat, dan juga nomor telepon. Untuk atribut itu dilambangkan menggunakan bentuk oval. Nah, atribut ini juga terdapat primary key-nya, dan untuk primary key itu ditandai dengan adanya garis di bawahnya. Untuk entitas tamu, atribut primary key-nya itu yaitu ID, merupakan ID tamu. Bisa kita lihat entitas tamu, primary key-nya adalah ID tamu. Jadi untuk primary key ini ditandai dengan ada garis di bawah ID tamu. Untuk penempatannya juga terserah kalian, yang penting harus berdasarkan entitas dari tamu. Kita di sini aja kali. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Oke. Selanjutnya atribut kedua dari tamu itu ada nama tamu ya. Nama tamu. Nah, nama tamu ini tidak termasukkan primary key dari entitas tamu lagi. Karena ini masuknya udah di foreign key. Primary key itu merupakan sebuah bentuk perbedaan atau identitas atau yang unik dari sebuah entitas itu tersebut, yang berbeda dari entitas yang lain. Kita taruh di sini aja. Selanjutnya alamat. Alamat. Alamat kamu taruh di sini. Oke. Di sini. Terakhir, nomor telepon. Taruh di sini. Di sini. Yep. Jangan lupa garis garis penghubungnya. Apa nih? Garis penghubung. Sip. Satu lagi. Hmm? Hubungkan. Oke. Entitas pertama selesai dengan atribut-atributnya. Lalu kita akan membuat entitas kedua. Entitas kedua itu ada reservasi. Reservasi ada 4 atribut juga. Oke. Reservasi bikin di sini dulu ya. Reservasi. Jangan lupa ubah namanya. Lalu atribut dari reservasi, primary key reservasi itu ada kode reservasi. Kode reservasi. Kode reservasi. Kode reservasi. Taruh di sini saja. Hmm. Oke. Kode reservasi, lalu apa lagi? Tanggal pemesanan, tanggal check-in, tanggal check-out. Tanggal pemesanan, tanggal check-in, tanggal check-out. Selanjutnya atribut kedua, tanggal pemesanan. Kecilkan saja. Taruh di sini. Yap. Tanggal check out atau check in dulu deh. Tanggal check in. Kita taruh di nanti oke, di sini. Agak di atas sedikit. Di sini, oke. Lalu atribut terakhir, tanggal check out. Kita taruh di sini aja. Selanjutnya garis. Selanjutnya, entitas selanjutnya itu ada entitas pembayaran dengan 4 atribut juga. Entitas pembayaran.
Kita taruh di sini saja. Oke, kita ubah dulu nama device-nya. Pembayaran. Lalu primary key dari pembayaran ini yaitu ID pembayaran. Primary key-nya adalah ID pembayaran. ID pembayaran. Kita taruh di sini, I guess. Oke. Atribut kedua, tanggal pembayaran. Atribut kedua, tanggal pembayaran. Atribut ketiga, jumlah bayar. Keempat, metode pembayaran. Jumlah bayar. Jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran. Keempat, metode. Metode pembayaran. Jangan di sini. Di sini, di sini. Oke. Tambahkan garis penghubung antara entitas dan juga atributnya. Sip. Ini mau full database. Sip. Satu lagi. Oke. Entitas selanjutnya itu ada entitas kamar. Kamar. Oh, ini kamar itu ada 3. Kamar ada 3 ya. Kamar. Entitas kamar. Oke. Kamar. Ada 3. Untuk primary key kamar itu nomor kamar. Nomor, nomor kamar. Kita kecilkan ya. Kita taruh di sini. Lanjut, atribut kedua itu ada status kamar. Status kamar. Status kamar. Sini ya. Status kamar. Lalu atribut terakhir itu jenis. ID jenis. ID jenis dari kamar. Ini. ID jenis kamar. Taruh di sini saja. Terlalu jauh. Menghubung antar atribut dan juga entitasnya. Biar jelas gitu. Apa saja atribut dan juga entitas masing-masing. Oke. Oke. Lanjut lalu entitas kelima. Kelima. Entitas kelima itu yaitu jenis kamar. Tetap di sini. Jenis kamar. Primary key dari jenis kamar itu. Primary key jenis kamar. Jenis kamar itu ID jenis. ID jenis. Ini. ID jenis. Oh ya, kita bikin sebuah IRD itu berdasarkan soal permintaan dari soalnya. ID jenis. Kayaknya lebih kecil lagi deh. Oke. ID jenis. Lalu selanjutnya atribut kedua atau bukan primary key-nya. Atau foreign key. Itu ada tarif. 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 Dan atribut terakhir dari jenis kamar itu ada nama jenis nama jenis kamar. Oke, taruh di sini garis penghubung antara entitas dan juga atribut. Pemesanan. Aduh. Oke. Nah, pada karena pada kasus soal ini terdapat atau ada relasi many to many antara antara reservasi dan juga kamar. Bisa kita lihat ada terdapat sebuah relasi many to many pada reservasi dan juga kamar. Maka saya membuat sebuah entitas tambahan yaitu detail reservasi. Pada entitas ini tuh terdapat atribut ID,
atribut ID detail, kode reservasi, nomor kamar, lama menginap, dan jumlah kamar. Oke, kita bikin entitas detail reservasi karena adanya relasi many to many yang terjadi pada studi kasus ini. Entitas entitas detail reservasi. Kita taruh di sini. Di sini. Di sini. Di sini lah, bawah dikit. Bawah dikit, lagi. Detail reservasi. Di detail reservasi ini terdapat 5 atribut. Atribut primary key dulu. Nah, primary key dari detail reservasi ini yaitu ID detail. ID detail. Detail. Kita taruh di sini. Atribut kedua ada lama menginap. Lama menginap. Oke, kita taruh di sini. Atribut 3 nomor kamar. Nomor kamar. Nomor kamar. Ini dah. Oke. Atribut keempat itu kode reservasi. Kita taruh di sini. Oke. Reservasi. Dan sebenarnya kita taruh di sini ya. Ya. Terus atribut terakhir itu jumlah kamar. Jumlah kamar. Jangan lupa penghubung. Garis penghubung. Jumlah kamar. Eh, ada dua. Lima. Oke. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, setelah semua entitas selesai dibuat, langkah berikutnya yang harus kita lakukan yaitu membuat relationship atau hubungan antar entitas menggunakan bentuk diamond atau belah ketupat. Nah, relationship pertama yang harus kita buat yaitu pertama itu ada relationship dari tamu melakukan reservasi. Kita akan membuat relationship tamu, tamu dengan reservasi. Mana dia? Oke. Relationship antar tamu dan reservasi yang terjadi yaitu adalah tamu melakukan reservasi. Jadi di sini tulisannya melakukan, kecil saja ya. Melakukan. Ini sempit nih. Teman-teman kita geser ya. Karena sempit. Aduh, bakal kerja. But it's okay. Udah berapa menit nih video? Astagfirullahaladzim. Soalnya. Ya Allah. Udah, hapus saja. Melakukan. Karena terlalu kecil gitu ya. Melakukan. Tanggal check out. Tanggal check out. Oke. Hmm. Kamu melakukan reservasi. Jangan lupa garis-garis. Garis penghubung. Oke. Oke, nah pada entitas tamu dan juga entitas reservasi ini kan terjadi relationship-nya itu kan melakukan. Nah, kardinalitasnya itu adalah one to many. Karena satu tamu tuh dapat melakukan banyak reservasi. Jadi kita harus bikin kardinalitasnya tuh one to many. Untuk kardinalitasnya, jadi kita bikinnya tuh di samping entitas. Nah, kita bikin cari di general, lalu kita pilih teks untuk menambahkan tulisan kardinalitas one to many-nya. Nah,
one, untuk kardinalitas one, itu kita tempatkan di sebelah entitas tamu karena satu tamu dapat melakukan lebih dari satu reservasi. Lalu many-nya kita tempatkan di sebelah entitas reservasi. Nah, ini relasi pertama yang terjadi, yaitu tamu melakukan reservasi dengan kardinalitas one to many. Nah, selanjutnya relasi yang kedua yang terjadi itu adalah reservasi memiliki pembayaran. Dari reservasi ke pembayaran. Memiliki. Taruh di sini. Yep. Ini udah berapa menit? Sudah berapa menitkah ini? Nah, relasi yang kedua yang terjadi itu adalah reservasi memiliki pembayaran. Kardinalitasnya yaitu one to one. Karena apa? Karena satu reservasi itu hanya memiliki satu pembayaran. Oleh karena itu relasi yang terjadi adalah memiliki. Kita bikin kardinalitasnya itu one to one. Terus kita tempatkan di sebelah kiri, kanan, kiri dari entitas reservasi. One to one. Lalu di sebelah kanan entitas pembayaran. Nah, kemudian bagian yang paling penting pada IRD ini adalah hubungan antara reservasi dan juga kamar. Relasi yang terjadi antara reservasi dan juga kamar itu termasuk many to many karena satu reservasi tersebut bisa memesan banyak kamar dan juga banyak kamar dan satu kamar digunakan pada banyak reservasi. Jadi pada studi kasus ini itu kita memerlukan entitas tambahan yaitu detail reservasi sebagai penghubungnya. Kita lihat pada layar, ini merupakan entitas tambahan karena relasi yang terjadi antara reservasi dan juga kamar tersebut merupakan many to many dan relasi many to many ini tuh tidak bisa langsung diterapkan ke dalam database relasional. Setelah ditambahkan entitas detail reservasi, maka terciptalah sebuah relasi yaitu relasi reservasi dan juga detail reservasi dengan kardinalitas one to many dan juga relasi antar kamar dan juga detail reservasi dengan kardinalitas one to many. Relasi pertama itu antar reservasi ke detail reservasi dengan relationship-nya yaitu reservasi memiliki detail reservasi. Belah ketupat, belah ketupat. Kita letak di sini. Memiliki. Jadi relasi antara reservasi dan juga kamar ini tuh kita pecah menjadi dua. Menggunakan menggunakan entitas detail reservasi sebagai penghubungnya. Kita taruh di sini. Jangan lupa garis penghubung. Nah, kardinalitasnya yaitu one to many. Yang artinya tuh satu reservasi itu dapat memiliki banyak detail reservasi. Kita bikin kardinalitasnya, pilih general dan ambil teks. Yang one sama one kita taruh di bawah entitas reservasi, lalu many di entitas detail reservasi. Nah, relasi yang terjadi selanjutnya itu adalah kamar ke detail reservasi. Relasi yang terjadi itu adalah memesan. Memesan. Oh, memesan. Kita taruhnya di sini. Bentar, kita rapikan dulu yang ini.
Oke, kita rapikan karena ini tidak wah, kita rapikan karena ini nanti sempit jadinya. Oke, ini sudah kita rapikan ya. Ini lanjut relasi antar detail reservasi dan juga kamar. Jangan lupa garis penghubung. Kardinalitas yang terjadi itu adalah one to many. Yang one to many antar kamar ke detail reservasi, yang artinya satu kamar satu kamar dapat muncul pada banyak detail reservasi di waktu yang berbeda. Oleh karena itu kardinalitasnya itu adalah one to many. Pilih teks di general, tulis one, letaknya di kamar. Karena satu kamar dapat muncul pada banyak detail reservasi, oleh karena itu posisi one itu letaknya di sebelah entitas kamar. Lalu untuk koordinatas many kita tempatkan di sebelah detail reservasi. Karena yang berarti satu kamar itu kan dapat muncul pada banyak detail reservasi di berbeda, karena itu many-nya di detail reservasi. Nah, selanjutnya relasi yang terjadi terakhir yaitu reservasi an, reservasi antara jenis kamar dan juga kamar dengan kardinalitas one to many. Relasinya itu yang terjadi adalah termasuk dalam relationship, kita bikin di sini termasuk dalam. Oke, termasuk dalam sini. Oke, yep. Kardinalitasnya yang terjadi itu adalah one to many. One to many. One to many. Ambil teks di general. One. Penempatan one-nya di jenis kamar. Karena apa? Karena satu jenis kamar dapat dimiliki banyak kamar. Nah, karena itu, posisi kardinalitas one terletak di sebelah jenis kamar. Oke. Dan posisinya di sini. Lalu kita juga bisa memberikan warna. Ini kita bisa mengubah warna sesuai keinginan kita. Biar memperjelas dan juga mempercantik. Identitas tamu, saya pengen warnanya warna. Semua entitas kita kasih warna merah pink. Kita bisa kasih jenis kamar. Nah, jadi selanjutnya kita simpan hasil yang telah kita bikin, yang telah kita buat. Lanjut file, lalu save as untitled.
Pilih type, kita pilih PNG saja, lalu save. Pas. So, udah, download PNG, pilih PNG. Oke, yep. Jadi ini adalah hasil akhirnya dari hasil akhir ERD sistem reservasi hotel, hotel impian yang sudah saya buat sebagai untuk menggambarkan hubungan antar data sesuai studi kasus yang diberikan. Sekian penjelasan dari saya, dan mohon maaf apabila kurang jelas. Eh, Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.